Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Menghormati seluruh proses hukum yang ada. Hasto sudah menjadi tersangka. Bagaimana langkah perlawanan PDI Perjuangan selanjutnya? Beberapa waktu yang lalu, Hasto Kristianto sudah memberi sinyal akan ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Bagi Hasto, upaya kriminalisasi yang dihadapi juga masih menjadi skenario panjang dari kepentingan politik Jokowi. Pada saat itu, Hasto juga membuka kartu Jokowi yang pernah mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui Formula E, tapi kemudian gagal. Bahkan Hasto juga mengungkap kejengkelan Jokowi ketika gagal mengkriminalisasi. Kata Hasto, Jokowi kecewa ketika Anies dipanggil ke KPK, tapi malah KPK menjadi tempat kampanye. Itu dulu Hasto pasti tahu rahasia politik Jokowi, karena dulu Jokowi dan PDI Perjuangan adalah satu kesatuan dalam kekuasaan. Tentu saat ini berbeda. Setelah sekian banyak agenda kepentingan politik Jokowi dimentahkan PDI Perjuangan, khususnya oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tentu saja posisi Hasto yang menjabat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan berdiri tegak di garda depan dalam membuat kebijakan partai. Kala itu pada akhirnya memang Jokowi gagal melaksanakan skenario politiknya melalui PDI Perjuangan. Mulai keinginannya memperpanjang masa jabatan alasan Covid, mengajukan proposal jabatan 3 periode, hingga berharap menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan kemudian menjelang Pilpres 2024, Jokowi kemudian berseberangan dengan keputusan PDI Perjuangan. Situasi itu semakin memanaskan suhu politik nasional. Tidak ayal lagi Hasto menjadi sosok yang paling berani melawan Jokowi. Tiba-tiba setelah itu, kasus Harun Masiku yang terlibat skandal gratifikasi proses pergantian antar waktu anggota DPR RI muncul kembali. Padahal kasus itu sudah terjadi pada Januari 2020 yang lalu. Memang kalau kita cermati ada persoalan hukum yang terjadi, dan kasus itu sudah memidanakan anggota KPU Wahyu Setiawan. Tapi kenapa sekian lama stagnan? Tiba-tiba setelah ada perseteruan sengit Jokowi dan PDI Perjuangan, muncul kembali persoalan itu. Tentu proses hukum yang terjadi tidak lepas dari perseteruan politik yang ada. Berarti ada politisasi. Kalau asumsi ini benar, maka jejak pengaruh Jokowi di KPK masih ada. Apalagi kalau kita lihat komisioner yang baru juga hasil keputusan Jokowi. Mesti kala itu banyak yang ngeritik karena keputusan itu di akhir jabatan Jokowi menjadi presiden. Apakah memang ada target politik lain dari upaya kriminalisasi terhadap Hasto yang notabene adalah sekjen PDI Perjuangan? Rupanya ada. Menurut investigasi bocor alus Tempo, ada informasi Jokowi akan ikut mengacak-acak PDI Perjuangan menjelang kongres yang akan datang. Salah satunya berusaha mengamputasi Hasto dari jabatan Sekretaris Jenderal. Kita memang tidak peduli dengan persoalan politik elit, tapi kita juga berharap ada proses hukum yang adil di KPK ketika membersihkan problem korupsi yang ada di negeri ini. Setelah Hasto, apakah KPK juga berani secara jujur dan tegas memproses berbagai dugaan korupsi keluarga Jokowi? Memang kita sering mendengar bahasa absurd penegakan hukum.
equality before the law. Tapi apakah faktanya selinier itu? Apalagi negeri ini hampir 10 tahun sudah menjadi negeri kekuasaan, bukan lagi negeri hukum. Itu yang kita rasakan. Lantas, apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan melihat petersangkaan Hasto ini? Kita tunggu.